Ya, itu tadi dia beberapa informasi menarik yang kita akan cermati pada Market Plus edisi kali ini dan kita ke informasi berikutnya ini terkait dengan update dari penutupan dan juga pembukaan bursa global. Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,67% menjadi 30.772, S&P 500 turun 0,45% menjadi 3.801, Nasdaq Composite Index tergelincir 0,15% menjadi 11.247. Kemudian pemirsa, inflasi Amerika lebih panas dari ekspektasi, bursa saham Eropa juga melemah. Di Jerman, indeks DAX turun 1,16% menjadi 12.756, FTSE 100 Inggris turun 0,74% ke 7.156, dan CAC Prancis turun 0,73% menjadi 6.000. Ya, dari pergerakan IHSG turun 1,15% ataupun sebanyak 78 poin ke level 6.640. Kemudian pemirsa, update dari Asia pada pagi hari ini DKI Jepang ternyata juga merespon negatif. Dibuka melemah 0,07% di kisaran 26.461. Kospi Korea juga dibuka melemah 0,73% di level 2.311. Sementara data terakhir Straits Times Singapura melemah 0,54%, Hang Seng Hong Kong melemah 0,22%. Ya, sementara pergerakan komoditas minyak WTI melemah 0,54% di level 95,78 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah 1,44% di level 21.026,5 dolar Amerika Serikat per metrik ton. Emas melemah 0,52% di level 1.726,6 dolar Amerika per troy ounce. Oke, sementara pemirsa, valuta asing, nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia terhadap dolar Amerika Serikat, rupiah berada pada posisi 14.976, terhadap euro 15.010 rupiah, terhadap pound sterling 17.757 rupiah, dan yen Jepang di level 108,58 rupiah. Demikian review untuk nilai tukar rupiah dan juga komoditas serta bursa global, pemirsa. Ya, dari Indonesia ataupun IHSG ditutup Melemah. melemah, kemudian juga Eropa dan Amerika juga demikian, Mm. dan ternyata Asia juga dibuka melemah juga begitu ya Betul. pagi hari ini. Tampaknya data inflasi Amerika Serikat yang lebih panas dari perkiraan ini menjadi penghambat bursa Asia pada pagi hari ini. Ya. Mampukah IHSG untuk membalikan arah begitu ya dari pelemahan? Kita akan simak dan ulasannya kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di Market Bus. Ya, kembali di Market Bus dan kita awali di segmen ini tentu saja dengan agenda yang menarik untuk kita cermati. Di antaranya adalah dari Indonesia, ada data mengenai penjualan mobil di Indonesia secara year on year. Dari Singapura ada data mengenai PDB Singapura quarter on quarter. Kemudian dari Korea Selatan ada keputusan suku bunga Korea Selatan di bulan Juli. Kemudian ada dari China mengenai penanaman modal asing atau FDI. Kemudian dari Amerika Serikat ada klaim pengangguran awal. Kemudian dari emiten, pemirsa, ada cukup banyak begitu ya. Ada saham MLIA yang merupakan hari ini adalah perdagangan nominal akhir, perdagangan nominal lama atau akan stock split gitu ya. Kemudian ada BSML, RUPS, DIVA, DMMX, GPSO, kemudian juga beberapa emiten lain akan RUPS. Sementara untuk pembayaran dividen tunai ada INKP di sana dan juga Tekim serta Fins. Pemirsa, demikian agenda emiten yang patut Anda cermati untuk perdagangan hari ini. Dan kita akan berbincang bersama dengan Mas Muhammad Rudi Setiawan, senior analis dari MNC Sekuritas. Selamat pagi Mas Rudi. Prisa dan juga Mas Wiki. Apa kabar Mas? Baik, Baik ya. alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus. Oke, terkait dengan data inflasi dari Amerika Serikat yang memang lebih panas dibandingkan dengan ekspektasi, sejauh mana ini kemudian menimbulkan implikasi yang cukup signifikan lah terhadap bursa global. Tadi memang sudah tercermin dari update bursa global, Asia dan juga IHSG begitu ya di penutupan kemarin. Seperti apa Mas Rudi? Ya, kalau kita lihat memang ini cukup tinggi ya, karena sebenarnya konsensus itu sudah merevisi sampai dengan 3 kali. Di awal itu 8%, lalu kemudian dirubah 8,4, dan sekarang di 8,8, namun hasil akhir itu jauh melebihi dari ekspektasi di 9,1. Ini memang bisa disebabkan luka yang dihasilkan oleh untuk dari perang antara Ukraina dan juga Rusia, sehingga memang ini menyebabkan untuk dari beberapa harga komoditas itu meningkat signifikan. Dan juga kalau kita lihat untuk dari
dari beberapa negara-negara komoditas lainnya. Yang memang kalau kita perhatikan, ini untuk dari adanya trade policy, itu untuk dari beberapa penutupan ekspor, itu juga menyebabkan shortage yang terjadi untuk di beberapa komoditas. Karena kalau kita perhatikan saat ini pun, ini menyebabkan gejolak-gejolak yang cukup tinggi. Bahkan kalau kita lihat yang sudah mulai adalah di beberapa negara untuk berkembang seperti Sri Lanka, itu sudah cukup panas untuk dari gejolak ekonomi global saat ini, Mas Wiki. Oke, baik. Kalau kita lihat dari data yang kemudian sudah disampaikan oleh Bloomberg, ini terkait dengan resesi yang Anda tadi sampaikan. Sri Lanka memang memiliki kemungkinan resesi tertinggi jika dibandingkan dengan 15 negara Asia yang kemudian disurvei ataupun diriset oleh Bloomberg gitu. Indonesia ternyata masuk, tapi ada di posisi 14 dengan kemungkinan terjadi resesi di 3%. Nah, menurut Anda seperti apa kemungkinan ini ataupun analisa Anda mengenai hal ini seperti apa, Mas Rudi? Ya, kalau untuk dari Indonesia sendiri, kita masih tertolong ya untuk dari beberapa komoditas seperti untuk dari batubara dan CPO. Meskipun memang untuk dari CPO harganya saat ini bisa dikatakan sudah terjun lagi ya, karena memang untuk di Indonesia sendiri untuk dari CPO-nya mengalami oversupply. Tapi kalau kita perhatikan untuk dari batubara sendiri, Indonesia ini bisa dikatakan mendapatkan berkah, karena memang kalau kita perhatikan dari beberapa emiten, batubaranya ini memiliki kalori yang cukup tinggi, sehingga ini memang yang saat ini dibutuhkan memasuki untuk dari winter di beberapa negara-negara Eropa. Itulah yang memang bisa dikatakan nanti menolong untuk dari trade balance di Indonesia sendiri, semoga bisa untuk tetap surplus, meskipun memang surplusnya akan sedikit menurun, Mbak Prisa dan juga Mas Wiki. Sebelum kita lebih jauh mengulas mengenai saham batubara terkait dengan dampak yang cukup besar dari inflasi Amerika ini, mungkin The Fed akan kembali menaikkan suku bunga pada Juli ini sesuai dengan ekspektasi sebelumnya. Nah, kira-kira market harus seperti apa mengantisipasi ternyata data yang lebih tinggi dari perkiraan ini? Market khususnya dari dalam negeri harus ngapain nih, Mas, sampai ada kepastian lagi seputar The Fed? Ya, dengan kondisi yang bisa dikatakan uncertainty namun lebih mengarah adanya penurunan ya Mbak Prisa, lebih baik untuk dari investor itu bisa untuk reach cash terlebih dahulu atau memang bisa mengamankan profit saat ini. Karena bisa diestimasikan untuk dari ekonom dan juga untuk dari beberapa analis, IHSG kita kemungkinan memang adanya penurunan yang bisa dikatakan signifikan, mungkin level-level di 6.300 sampai dengan 6.000, level 6.000, bahkan ada yang sampai dengan menyentuh kepala 5.000 kembali, Mbak Prisa. Namun Kalau memang Anda sendiri berapa memang Oke, untuk dari MNC Sekuritas kami memandang level terendah untuk dari ISG akan berada di level-level 6.332, sehingga memang untuk saat ini kami menganggap ya untuk dari Indonesia sendiri bisa dikatakan net foreign untuk dari saat ini memang ada net foreign sell. Tetapi inflow yang saat ini diakumulasi dari awal tahun bisa dikatakan masih cukup banyak untuk dari asing yang ada di Indonesia, sehingga bisa dikatakan masih bisa terjaga untuk Tapi saat Anda ini. melihat ada peluang ya indeks harga saham gabungan kalau misalnya The Fed mengumumkan kebijakan selanjutnya soal suku bunga ini dampak dari inflasi mereka yang tinggi, IHSG bisa ke 63, bahkan ada kemarin Astronaci bilang 61, bahkan Anda tadi sampaikan ada sekuritas juga yang menilai bisa di bawah 6 ribuan gitu ya. Anda melihat cash is the king saat ini? Ya, karena kalau kita lihat saat ini kita tidak bisa untuk dari melawan arus yang terjadi saat ini, Mbak Prisa. Karena untuk saat ini pun inverted yield curve itu sudah terbentuk. Sehingga memang ini akan mengganggu untuk dari equity market dan juga untuk dari pasar obligasi, yang dimana memang yield akan spike up tinggi, yang itu akan mengganggu untuk dari beberapa investor untuk menarik modalnya. Jadi untuk saat ini memang kalau bisa memang saat ini lebih 70% lah terhadap untuk dari cash. 30% bisa untuk melakukan trading sambil melihat isu-isu yang terjadi saat ini seperti apa. Karena untuk dari saat ini sebenarnya ada beberapa emiten yang bisa dikatakan masih memiliki peluang. Namun memang untuk saat ini kita tidak bisa untuk melawan arus yang terjadi. Karena bisa dikatakan ini global ya, Mbak Prisa dan juga Mas Wiki.
Baik, artinya arusnya terlalu kuat, jadi jangan dilawan begitu ya, realisasikan keuntungan, pegang cash 70% lah kemudian yang Anda rekomendasikan. Oke, tapi kalau dilihat dari sektor-sektor yang ternyata secara fundamental sangat resilient dan patut untuk kemudian di-hold dulu walaupun kondisinya seperti yang Anda sampaikan tadi, sektor apa saja? Apakah batu bara mungkin jadi salah satu sektor yang bisa dipegang, nggak dulu dilepas begitu di momen-momen yang tadi Anda sampaikan? Apalagi kemarin kan UNTR ini naik bahkan 5%, Adaro, PTBA juga masih menguat meski IHSG turun lebih dari 1%. Ya. Ya, untuk saat ini memang kita harus melihat juga untuk dari market, memang condongnya itu ke saham-saham energi, khususnya untuk dari batu bara. Saya melihat untuk saat ini memang untuk dari batu bara sendiri adalah emiten-emiten yang memiliki batu bara kalori tinggi dan juga melakukan ekspor. Karena kalau kita lihat saat ini untuk dari rupiah kita yang terdepresiasi mendekati level 15.000, justru memang sebenarnya cukup bagus untuk dari emiten-emiten yang melakukan ekspor dan juga melakukan pembayaran dengan dolar. Itulah yang memang kalau kita lihat untuk dari beberapa emitennya ada untuk dari ITMG, lalu juga untuk dari Adaro yang memang kalau kita perhatikan mereka bisa mendapatkan keberkahan yang bisa meskipun memang kondisi yang tercipta saat ini itu sebenarnya tidak baik untuk secara keseluruhan Mbak Prisa dan juga Mas Wiki. Oke, seberapa jauh sektor energi dan juga batu bara ini masih bisa dicermati? Ada yang menilai masih bisa nih sampai dengan paling tidak kuartal pertama 2023. Nanti akan kita ulas, kita simak dulu pemirsa deretan saham pilihan dari MNC Sekuritas berikut ini. Dapat Anda cermati di layar televisi Anda, tampaknya rata-rata ini direkomendasikan lebih ke buy gitu ya. Ada Adaro direkomendasikan buy, kemudian ada ICBP juga buy, MAPI buy on weakness, dan ada ITMG. Berarti ada dua saham komoditas batu bara yang direkomendasikan, Adaro dan ITMG. Yang satu buy, yang satu buy on weakness. Kenapa bisa beda nih? Mas Rudi? Ya, kalau kita lihat saat ini untuk dari Adaro itu masih memiliki peluang sampai dengan level 3.300 secara fundamental ya Mbak Prisa. Karena kalau kita perhatikan saat ini untuk dari Adaro sendiri secara PE itu masih single PE di kurang lebih 3 sampai dengan 4 kali yang memang bisa dikatakan cukup rendah dibandingkan untuk dari emiten-emiten sejenisnya. Dan juga kalau kita lihat sendiri untuk dari Adaro bisa dikatakan cukup manageable untuk saat ini. Sementara untuk ITMG, kenapa buy on weakness? Karena memang untuk dari pergerakan sahamnya saat ini bisa dikatakan sudah cukup tinggi. Jadi lebih baik kita menunggu adanya penurunan sedikit untuk dari ITMG, sehingga memang untuk dari profit yang dihasilkan akan lebih optimal Mbak Prisa dan juga Mas Wiki. Oke, pelepasan portfolio 70% pegang cash dulu. Ini trennya dilakukan sampai berapa lama sebetulnya Mas Rudi? Ya, kalau kita melihat saat ini ya, sampai tren ini benar-benar untuk dari secara keseluruhan bahwa untuk dari risiko resesi itu bisa diprediksi dengan tepat. Karena untuk saat ini memang prediksi untuk dari resesi ada yang mengatakan untuk di tahun depan di 2023, ada yang mengatakan juga kemungkinan akan mulai di kuartal 4 2022 ini. Namun untuk saat ini memang masih ngambang ya untuk dari kemungkinan tersebut. Karena untuk saat ini pun beberapa untuk dari central bank sendiri itu memang beberapa negara sudah mulai ada yang menaikkan untuk dari suku bunga. Meskipun memang untuk Indonesia saat ini bisa dikatakan masih cukup bertahan dengan suku bunga yang ada saat ini. Memang kita harus melihat terlebih dahulu sampai sejauh mana kondisi yang bisa dikatakan uncertainty, Mbak Prisa dan juga Mas Wiki. Resesi yang dimaksud ini apakah resesi global atau kalau resesi Indonesia tampaknya masih jauh lah ya? Ya, kalau kita lihat ini adalah untuk dari resesi secara global. Karena mau tidak mau untuk dari para investor Indonesia pun masih follow the foreign ya. Karena untuk saat ini memang masih dikatakan belum terlihat secara jelas arahnya seperti apa nanti. Masih uncertainty, baik. Nah, di tengah ketidakpastian ini sampai dengan semester pertama atau kuartal pertama lah 2023, bagi yang senang trading nggak mungkin kan nggak melakukan apa-apa karena selalu saja ketika IHSG misalnya turun, kalaupun tadi Anda bilang supportnya masih di 6.300, tetap ada yang akan menguat Wiki ya. Nggak mungkin semuanya sederetan itu
700-an saham di bursa semuanya turun. Nah, batubara termasuk yang menarik nggak untuk diambil kesempatan di tengah ketidakpastian ini? Kabarnya masih akan cukup moncer sampai dengan kuartal pertama 2023. Tadi Anda bilang Ya, kan kalau Adaro. Adaro ini bisa untuk sampai ke tahun depan? Ya, kalau kita lihat ya, untuk saat ini harga untuk dari batu bara sendiri sudah mencapai 430 US dollar per metric tons. Yang artinya memang ini sudah melebihi dari ekspektasi beberapa analis dan juga untuk dari para ekonom. Kemungkinan memang saat ini arahnya ke 450 US dollar metric ton saat ini ya. Namun tidak menutup kemungkinan bahkan bisa melebihi dari 450 US dollar. Sehingga memang batu bara masih sangat menarik untuk dilakukan trading. Namun kalau kita perhatikan saat ini dengan kondisi market yang kemungkinan arahnya adalah melemah, memang akan tentu juga diikuti oleh saham-saham batu bara yang kemungkinan juga akan mengikuti pelemahan terlebih dahulu, kemungkinan memang secara jangka pendek. Namun untuk kemungkinan tersebut justru bisa dimanfaatkan untuk melakukan buy on weakness sehingga bisa dilakukan trading di saham-saham tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan juga di sektor lain sebenarnya Mbak Prisca dan juga Mas Vicky, itu ada untuk dari saham-saham consumer. Karena di tengah memang resesi, kemungkinan dari risiko resesi secara global, tapi untuk dari saham-saham consumer bisa dikatakan cukup resilient, karena kalau kita lihat saat ini mobilitas yang memang sudah mulai dilonggarkan, meskipun memang ada risiko dari COVID wave 4 ya. Namun kalau kita saat ini untuk dari beberapa mall dan juga untuk retailer sendiri itu sudah cukup banyak melakukan ekspansi di bisnisnya. Salah satunya seperti Multi yang sudah saya rekomendasikan. Baik, berarti masih ada peluang di saham-saham batubara, tetapi tampaknya harus di buy on weakness gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih jauh valuasinya gimana. Ada juga yang menilai valuasinya memang sebenarnya sudah cukup tinggi, Wiki ya. Oke, dan ada satu hal yang juga cukup menarik terkait dengan sektor konsumsi, ada sebuah rekomendasi yang cukup firm gitu, buy begitu. Apakah memang secara harga terakhir untuk ICBP memang menarik untuk langsung masuk saja? Kita akan bahas usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali.